Melanjutkan akhir serial Batman volume ketiga edisi ke-137. Batman yang sangat tidak menyangka, ternyata orang yang membeli Wayne Manor adalah si manusia abadi Vandal Savage. Tidak senang karena membeli rumahnya, Batman langsung menyerang si manusia dari zaman batu itu. Namun pukulan Batman dapat ditahan oleh Vandal Savage. Dia mengatakan kepada Batman, jika Batman menyentuhnya, maka dia tidak segan-segan untuk mengusirnya dari tempat itu, karena Wayne Manor sekarang adalah miliknya yang sah. Batman pun akhirnya mau tidak mau, meski agak keberatan, mengakui Savage sekarang yang memiliki Wayne Manor, sedangkan Savage tentu saja mengetahui keberadaan Batcave di bawah Wayne Manor. Batman juga menyadari dia tidak punya alasan yang lain dan akhirnya meninggalkan Batcave tanpa perlawanan. Bruce berhenti di makam orang tuanya. Dia meratapi kehilangan keluarganya, atau lebih tepatnya seperti yang dia katakan, para prajuritnya, Bat Family. Ternyata dia sedang diintai, tetapi bukan oleh Savage, yang ternyata adalah oleh Catwoman. Catwoman mengetahui keberadaan Vandal Savage dan dia memberitahu Marquis tentangnya, seorang penjahat yang berusia ribuan tahun. Marquis pun menjawab, sebenarnya dia pernah mendengar nama Vandal Savage, menyarankannya untuk menemui Batman. Catwoman menjawab bahwa Batman lah yang akan menemui mereka, meski dia pun mengkhawatirkan Batman yang mulai terpecah belah. Dia kemudian mengalihkan topik ke anggota-anggota rekrutan mereka yang sudah dipindahkan ke tempat yang baru. Marquis pun bertanya, apakah Catwoman akan memberitahu Jason mengenai Batman sekarang yang sudah terpecah. Catwoman pun menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukannya. Hanya saja semua itu melibatkan rasa cinta dan perang untuk mewujudkan perdamaian dan pengertian untuk kota Gotham yang lebih baik. Kemudian dia berbicara di depan semua anggota rekrutannya, memberitahu mereka atas peristiwa Batman yang menyerang kamp pelatihan mereka dan orang-orang seperti mereka telah ditangkap oleh Batman. Catwoman menyusun rencana untuk mencuri mobil para pengunjung, yaitu pengunjung acara Gala for the Arts. Terlebih lagi di saat itu Jason Todd muncul di sana dan menganggap Jason adalah mantan pencuri mobil Batman meskipun hanya bannya saja. Catwoman juga meminta Red Hood untuk memimpin beberapa orang agar dapat melakukan pencurian mereka, sedangkan dirinya akan menyamar sebagai undangan. Mendengar perkataan tersebut, Red Hood pun menjadi bangga dan langsung menerima apa yang diinginkan Catwoman. Kembali ke Batman. Dia meratapi keluarganya dan terutama Jason Todd. Batman melakukan kontak dengan The Riddler yang memberinya informasi dengan satu-satunya cara yang dia tahu. The Riddler pun menuntun Batman ke acara Gala of the Arts yang akan melakukan penggalangan dana di sana. Tentu saja Catwoman akan hadir di sana dan akan melakukan pencurian. Mendapatkan informasi tersebut, Batman segera menuju ke lokasi acara Gala of the Arts. Kemudian berpindah ke lokasi acara Gala of the Arts, di acara penggalangan dana. Jason Todd bersama beberapa penjamret yang berada di binaannya sekarang berada di luar gedung yang sedang merencanakan operasi mereka untuk mencuri mobil orang-orang kaya yang memarkirkan kendaraan mereka. Sementara Catwoman berada di dalam gedung untuk memantau keadaan yang ada di sana. Ternyata Jason mengetahui kehadiran Batman yang ada di sana. Dia meminta rekrutan Catwoman yang bersamanya itu untuk melakukan pekerjaan mereka, sementara dirinya akan mengurus Batman untuk bertarung. Oleh karena si Red Hood sudah mengetahui keberadaan Batman ada di lokasi acara tersebut, Red Hood pun kemudian menemui Batman dan mereka pun berkonfrontasi, yang dimana si Red Hood bertanya dari mana Batman bisa mengetahui lokasi Red Hood yang ada di acara ini. Dia pun menjelaskan bahwasanya dia dapatkan dari Riddler yang memberitahunya tentang kondisi keadaan yang ada di acara ini. Sebelum pertikaiannya lebih lanjut, Jason mengalihkan Batman untuk menjauh dari acara gala. Namun Batman tetap mengikutinya. Nah, sedangkan di dalam gedung acara penggalangan, Catwoman yang menyamar sebagai pengunjung menyaksikan opera Turandot, sebuah pertunjukan opera yang menjadi favoritnya. Setelah menyaksikan opera tersebut, dia pun turun ke lantai dansa, mengenang masa lalunya bersama Bruce, di mana mereka berdua selalu menghadiri acara-acara yang seperti ini
ini dengan berpakaian rapi. Ternyata pengunjung pria yang ada di sana kebanyakan adalah dari anggota rekrutan Catwoman. Mereka berdansa dengan para wanita-wanita kaya yang hadir pada acara itu. Namun tanpa mereka sadari, ya para wanita-wanita kaya itu, perhiasan mereka telah ditilap oleh kelihayan skill para penjamret yang menyamar sebagai pengunjung. Kemudian berpindah ke jalanan kota Gotham. Batman dan Red Hood melanjutkan konfrontasi mereka. Baru saja Jason Todd mengatakan dia mungkin akan terkena grapple gunnya Batman, tiba-tiba dia terjatuh oleh grapple gunnya Batman. Batman pun menjelaskan dia tidak akan menyakiti keluarganya sendiri, termasuk Jason Todd yang menghalanginya di saat ini. Daripada berkelahi sehingga membuat keadaan semakin memburuk, Batman akhirnya menyuntikkan Jason dengan obat bius yang membuatnya menjadi pingsan. Sementara itu di acara penggalangan, Nightwing bertemu Selina di balkon gala. Nightwing memberitahu Selina sebenarnya dia tidak sedang mengawasinya, dia hanya ingin mereka berbicara. Nightwing juga punya hubungan baik dengan Selina Kyle, memandangnya sebagai sosok seorang ibu, dan dalam percakapannya, Selina mengakui bahwa dia mungkin terlihat bodoh dengan perselisihan ini. Nightwing pun kemudian meninggalkan Selina untuk memikirkan pernyataannya itu. Yang kemudian Selina kembali ke tengah dansa, namun dia disambut oleh Vandal Savage yang langsung menghampirinya. Di saat Selina bertanya apa yang diinginkan dari Wayne Manor, Savage pun menjawab bahwa gua itu adalah gua yang terbaik di kota yang terbaik di dunia. Tujuannya adalah memperingatkan Selina agar tidak menghalangi rencananya. Kemudian dia pun menawarkan Selina untuk menjadikannya asisten. Selina pun mengabaikannya dan mereka pun berpisah. Meskipun Vandal Savage mengharapkan Selina, suatu saat nanti Selina pasti membutuhkan bantuannya. Di tempat lain, Jason Todd terbangun dari pingsannya dan dia pun terlihat bersama Batman yang berada di suatu tempat yang tidak diketahui, di mana pada saat itu juga Catwoman menghubungi si Jason Todd karena dia mengkhawatirkan keadaannya si Jason Todd yang tidak ada kabar lagi setelah dia memarkirkan kendaraan para orang-orang kaya di halaman parkir di acara Gala of the Arts, sehingga dia pun harus menghubungi si Jason Todd. Namun ternyata si Batman yang memegangi alat komunikasinya itu memutuskan alat transmisi si Catwoman. Catwoman yang tidak mendapat jawaban dari Red Hood turun ke jalan untuk mencarinya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya masih mempercayai Jason Todd dan ini pasti melibatkan Batman. Di tempat lain, seorang wanita terlihat mengenakan lensa kontak berwarna biru. Terungkap bahwa wanita itu ternyata adalah Marquise. Tetapi tidak hanya itu saja, dia berbicara dengan ayahnya. Ternyata ayahnya itu adalah Vandal Savage yang menjelaskan bahwasanya mata putrinya itu yang berwarna coklat mirip dengan mata ibunya. Dia memanggil nama putrinya itu dengan nama Skandal Savage. Namun wanita itu pun memberitahu ayahnya untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Skandal, tetapi adalah Marquise. Yang kemudian cerita pun berlanjut di serial Batman volume ketiga edisi ke-138. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu kisah Red Hood bersama Catwoman yang akan diungkapkan pada serial Catwoman The Gotham War Red Hood edisi pertama.